Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Harapan aku teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kegiatan aku dimulai di pagi hari. Ini aku lagi nyuci inner pot karena mau masak beras. Untuk masak beras kali ini sama ya seperti sebelumnya. Aku itu masaknya 2 gelas untuk beberapa kali makan aja, enggak yang dari pagi sampai sore ya teman-teman. Sebagai seorang istri, aku cerita ya ke suami aku masalah aku tuh masak nasi itu bisa 2 kali dalam sehari dengan takaran 2 gelas ya untuk sekali masaknya. Pas suami itu bilang aku tuh mempertimbangkan apakah dengan aku masak 2 kali itu bisa menaikkan tarif listrik per bulannya atau enggak. Karena kalau misalnya aku hitung ya teman-teman, biasanya kan kita kalau beli beras yang harganya 11.000 itu kan kalau misalkan 20 liter itu bisa hemat banget, kurang lebih 20.000 kan lumayan banget ya. Sedangkan kalau misalkan untuk listrik itu nggak terlalu naik banget sampai 20.000. Untuk di bulan November aja, alhamdulillah listrik aku itu tarifnya 50.000 lebih ya teman-teman, masih ada receh-recehnya gitu sama administrasinya. Dan ini aku bukan yang token ya, ini aku yang prabayar. Soalnya aku juga pernah pakai yang token itu, kurang lebih listrik aku penggunaan kipas angin, mesin cuci, kulkas, terus juga lampu ya, itu kurang lebih sampai 250.000 rupiah. Alhamdulillah banget setelah aku pakai yang prabayar ini teman-teman, itu jauh lebih hemat ketimbang aku pakai yang token. Dan nanti ya misalnya bangun rumah atau bikin rumah baru itu udah pasti pakainya yang token. Udah gak ada lagi teman-teman penggunaan listrik yang prabayar. Ini yang prabayar itu rata-rata rumah-rumah yang lama ya. Mereka tuh belum dialihkan ke token. Kalau misalkan rumah-rumah yang baru sekarang itu udah pasti ke token semuanya. Oke, ini aku udah selesai nyuci kualinya, udah beres-beres sedikit ya untuk area wastafelnya biar nggak terlalu banyak busa dan juga banyak air. Di sini aku mempersiapkan bahan-bahan untuk aku bikin sarapan pagi ini. Aku pengen masak tumis labu siam teman-teman. Ya rencananya tuh di belanja mingguan kemarin labu siam ini kan mau aku santen, tapi karena di warung sayur tuh nggak ada ya untuk santannya, jadi ya udah aku alihkan aja ke tumis labu siam. Ini labu siamnya aku buang getahnya dulu ya, seperti ini teman-teman. Ini benar efektif banget sih untuk mengurangi getah yang ada di dalam labu siamnya ya. Selain labu siam, aku juga mau goreng ayam. Alhamdulillah banget kemarin tuh aku dikasih ayam utuh sama umi aku, karena bapak aku tuh nggak makan ayam teman-teman. Giginya tuh udah pada nyelip-nyelip, udah pada bolong, udah pada nggak kuat makan yang keras-keras. Akhirnya kasih ke aku aja. Kemarin sore juga sudah aku godok, dan hari ini dan pagi ini ya aku mau goreng ayamnya. Jadi goreng ayamnya itu aku tuh bagian paha dan bagian sayapnya aja. Untuk bagian dada itu rencananya mau aku bikin masakan yang lainnya teman-teman. Nah ini untuk goreng ayam itu bagian pas suami ya teman-teman. Nah di sini tuh sudah disiapkan kualinya juga, pancinya juga udah ditaburi sama tepung terigu biar nggak meledak-meledak ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya udah pakai minyak yang agak banyak ya. Sebenarnya sih nggak usah khawatir lagi. Dan ini Pak suami tinggal siap untuk menggoreng aja. Dan aku lanjut ya untuk potong-potong si labu siamnya. Biasanya teman-teman kalau misalnya masak labu siam tuh diapain sih selain ditumis? Kalau aku tuh lebih seringnya disantanin ya teman-teman, atau bisa dibilang kayak gulai labu siam. Cuma karena ini tuh nggak ada santannya, jadinya aku bikin tumisan. Kalau bikin tumisan kayak gini tuh anak-anak nggak makan teman-teman, cuman aku dan suami aja. Tapi kalau misalkan disantanin ke anak-anak juga bisa ikutan makan, dan bisa aku campur juga sama tempe ya. Kalau kayak gini kan, tumisan kayak gini kan lebih enaknya itu kan pedes ya. Udah selesai potongin labu siamnya, di sini aku lanjut untuk taburin garam aja. Ini fungsinya untuk menghilangkan getah yang ada di dalam labu siamnya. Kemudian juga ini bikin kita masak labu siam itu nggak terlalu lama di atas kompor teman-teman. Jadi gak kayak gampang lemes gitu ya. Selain labu siam juga kalau misalkan kita mau masak pare atau mau masak pepaya muda, bisa banget pakai cara ini ya, ditaburi garam terus dibejek-bejek gitu nanti pepayanya. Jadi itu bakalan lemas teman-teman. Dan ini Pak Sumi lagi ngecek apakah ayamnya sudah matang atau belum. Sebentar lagi teman-teman ini ayamnya bakalan matang.
jadi nggak terlalu garing banget dan nggak terlalu lembek banget ya untuk ayamnya. Di sini juga aku siapkan untuk kualinya karena aku di kompor sebelahnya ini mau aku tumis labu siamnya, dan ini juga Pak suami lagi angkat untuk ayamnya. Alhamdulillah ayamnya udah mateng. Dan lanjut lagi karena di kompor sebelahnya itu nggak nyala ya, sudah aku cetekin berapa kali juga, akhirnya aku pindahlah ke kompor yang di sebelah kanan. Aku tuang minyak dan aku lanjut untuk tumis bawang merah bawang putihnya. Di sini aku kalau tumis labu siam itu selalu diiris-iris ya untuk bawang merah putihnya. Kemudian juga sudah aku masukkan untuk cabainya. Ini tuh wangi banget teman-teman. Setelah aku makan barengan sama ayam tuh kayak set menu yang cocok banget gitu. Kalau udah wangi, lanjut aku masukin labu siamnya dan tinggal tambahin sedikit air ya biar kita rebus sedikit untuk si labu siamnya. Di sini aku nggak lupa untuk tambahin saus tiram. Ini tuh beneran enak teman-teman. Jadi kalau misalkan tumis-tumisan itu kalau misalkan ditambahin saus tiram itu tambah enak ya. Untuk seasoningnya sama, pakai garam, pakai penyedap, udah kayak gitu aja. Selama ada saus tiram itu udah enak banget setiap masakan. Dan buat teman-teman yang sering banget beli ayam setiap belanja mingguannya atau di setiap harinya, ini bisa jadi satu set menu yang enak banget ya. Jadi selain ada ayam, ada tumis labu siamnya juga sebagai sayurannya. Dan jangan lupa dipakein sambal ya teman-teman, karena kurang lengkap rasanya kalau misalnya makan ayam goreng, tumis labu siam itu nggak pakai sambal goreng. Karena aku punya sambal goreng itu sisa ya dari yang aku bikin kemarin itu teman-teman, itu masih ada jadinya enak banget. Ini aku tambahkan juga dengan potongan tomat, jadi enak banget teman-teman. Dan aku lanjut lagi kegiatan aku di siang harinya. Ini Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, ini ada rezeki tambahan, kita ajak anak-anak untuk makan es krim di tempatnya langsung ya. Dan Alhamdulillah ini tuh sebagai reward untuk kakak Rumaisa yang udah berhasil membedakan yang namanya ja, ha, dan kho teman-teman. Dan lanjut videonya itu disambung di sore hari. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman. Jadi kita tuh pulang dari tempat es krim itu, kita mampir dulu kan ke rumah ibu mertua ya. Alhamdulillah dibawain pisang nangka dan juga terong hasil panen bapak mertua. Alhamdulillah banget teman-teman. Ini tuh terong untuk menyambung aku sampai untuk belanja mingguan lagi ya, karena memang sudah habis. Dan di sini juga aku mau masak air karena di panci ini sudah habis untuk airnya. Jadi biar kita masukkan ke teko itu airnya udah adem teman-teman. Di sini juga aku mau isi air di panci yang kecil karena aku berencana untuk mengukus pisang ini. Ini sebenarnya pisangnya udah mateng, udah lembek ya, tapi kalau misalkan dimakan langsung atau dikonsumsi langsung itu bakalan sepet rasanya. Jadi pas suami itu mintanya dikukus aja. Kukusnya juga nggak banyak, cuma 6 buah aja, sisanya paling tinggal tunggu besok enaknya mau dikukus lagi atau digoreng. Cuma kata aku kalau misalnya dikukus itu anak-anak nggak makan, jadi sebisa mungkin ada sebagian pisang itu yang digoreng, ada lagi sebagian yang kita kukus lagi teman-teman. Nah ini untuk pisangnya aku potong-potong ya. Satu pisang itu aku potong jadi 3 bagian, jadi cukup banyak untuk pisangnya. Sebenarnya kalau misalnya musim hujan kayak gini tuh pisang diapin aja enak ya teman-teman. Apalagi ini kan pisang nangka, rasanya itu ada asam manisnya. Jadi kalau misalkan mau dikolak enak, mau digoreng enak, apalagi dikukus ya teman-teman. Kalau dikukus itu rasa asamnya tuh nggak ada sama sekali ya, kecuali kalau misalkan digoreng sama dikolak itu masih ada rasa asamnya. Ini sudah aku siapkan untuk pancinya, airnya juga udah ada, tinggal aku taruh penyaringan dan juga masukkan pisangnya teman-teman. Ini semuanya aku kukus langsung aja ya. Tadinya itu mau dipakein panci yang besar, cuma kata aku kayaknya yang kecil itu cukup ya. Karena kalau misalkan pakai yang besar itu kan kalau mau masak air kayaknya agak repot untuk nyucinya lagi. Tapi kalau misalkan panci kecil ini memang khusus kayak untuk masak air sedikit, kemudian juga kayak ngukus-ngukus gitu loh teman-teman. Kalau untuk panci yang besar yaitu khusus untuk masak air kita minum aja. Ini tinggal tunggu matang teman-teman. Dan sore harinya ini aku lagi goreng tahu karena ayamnya udah habis ya di siang hari tadi. Alhamdulillah aku tuh masih punya sisa tahu di kulkas. Aku kelupaan kemarin tuh godok ayam, kenapa nggak sekalian aja gitu godok tahu juga. Akhirnya tahunya itu aku marinasi terpisah teman-teman, cuma pakai garam, penyedap sama kayak ketumbar gitu. Dan ini juga pisangnya mau aku pindahkan ke dalam piring karena ini udah selesai ya, udah mau habis untuk pisang kukusnya. Ini tahunya sebentar lagi sudah matang, aku tinggal angkat aja. Tahunya ini cuma setengah aja aku goreng dan setengahnya lagi aku bakalan goreng di keesokan paginya.
Oh ya, teman-teman juga di rumah lagi pada masak apa nih? Boleh ya komen di bawah. Dan teman-teman juga lagi pada apa nih nonton video aku? Apakah lagi santai? Apakah lagi masak juga kayak aku? Semoga suara aku ini bisa menemani aktivitas teman-teman semuanya ya di hari ini. Alhamdulillah untuk tahunya udah mateng teman-teman. Jadi kalau aku tahu itu selalu satu buah itu dipotong jadi 2 bagian atau 3 bagian teman-teman. Atau kayak dipotong segitiga gitu ya. Jadi biar nggak terlalu tebal banget. Karena kalau misalnya ketebelan digoreng itu dalamnya khawatirnya nggak garing gitu ya teman-teman. Dan aku lanjut lagi di sini untuk merefill minyak. Di bulan November kemarin aku kurang lebih 3 atau 4 liter untuk kebutuhan minyak teman-teman. Aku nggak tahu kalau misalkan di bulan Desember ini apakah sama atau bisa lebih hemat ya atau lebih berkurang gitu untuk minyaknya. Tapi setelah aku lihat kayaknya aku di bulan Desember ini tuh bakalan banyak goreng-gorengnya, entah bakwan, entah pisang goreng atau apapun gitu ya teman-teman, kayak cuma sekedar terigu goreng aja. Kayaknya bakalan lebih besar di bulan Desember ini untuk pengeluaran minyak. Dan aku ngerasain banget kalau misalnya aku makin sering makan goreng-gorengan, tenggorokan aku tuh makin gak enak. Jadi aku kayaknya mesti stop dulu nih untuk goreng-gorengan. Oke teman-teman, untuk videonya aku cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, yang udah gak skip iklannya. Terima kasih banyak juga yang sudah bantu aku dengan cara like, comment, dan subscribe-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.